Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari sistem gerak, yaitu gangguan-gangguan pada sistem gerak, pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan pada sistem gerak. Yang pertama, ada gangguan-gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada tulang. Yang pertama ada rahitis. Penyebabnya itu kekurangannya vitamin D dan kelainan pada DNA. Untuk ciri-cirinya, pada anak pertumbuhan tulang terganggu dan kaki biasanya berbentuk O atau berbentuk X. Yang selanjutnya ada osteoporosis. Penyebabnya itu kekurangan asupan kalsium, berkurangnya hormon testosteron pada laki-laki, dan berkurangnya hormon progesteron pada perempuan. Untuk ciri-cirinya, tulangnya rapuh, kropos, dan mudah patah. Dan selanjutnya ada mikrosefalus. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pertumbuhan otak saat bayi setelah terkena infeksi. Ciri-cirinya itu kepala berukuran lebih kecil dari ukuran normal. Yang selanjutnya ada hidrosefalus. Penyebabnya itu terjadi gangguan aliran cairan di dalam otak. Nah, ciri-cirinya pelebaran rongga tempurung otak dan kepala membesar. Yang selanjutnya ada layu atau semu. Penyebabnya adalah infeksi. Ciri-cirinya tulang tidak bertenaga atau tidak dapat digerakkan. Selanjutnya ada memar. Penyebabnya biasanya terjadi karena kecelakaan dan ciri-cirinya itu sobeknya selaput sendi. Selanjutnya ada fraktura. Penyebabnya itu adalah kecelakaan. Ciri-cirinya untuk patah tulang tertutup, tulang yang patah tidak merobek kulit, dan untuk patah tulang terbuka, tulang yang patah merobek kulit dan tulang mencuat keluar, dan ada juga fisura atau tulang hanya retak. Yang selanjutnya ada lordosis. Penyebabnya kebiasaan sikap tubuh yang salah. Ciri-cirinya tulang leher dan panggul terlalu membengkok ke depan. Yang selanjutnya ada kifosis. Penyebabnya yaitu kebiasaan sikap tubuh yang salah. Ciri-cirinya tulang punggung terlalu membengkok ke belakang. Yang selanjutnya ada skoliosis. Penyebabnya biasanya kebiasaan sikap tubuh yang salah dan ciri-cirinya itu ruang-ruang tulang belakang membengkok ke samping. Selanjutnya ada gangguan pada sendi. Yang pertama ada terkilir, kesleo atau spine. Penyebabnya itu adalah gerakan yang tidak biasa atau dipaksakan atau gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba. Ciri-cirinya itu memar, bengkak, dan terasa sakit. Yang selanjutnya ada dislokasi. Penyebabnya itu bergesernya sendi dari kedudukan awal. Ciri-cirinya itu sakit dan nyeri pada sendi yang cedera. Sendinya bengkak dan memar. Dan yang terakhir, sendi yang cedera menjadi kemerahan atau menghitam. Yang selanjutnya ada osteoarthritis. Penyebabnya itu adalah proses penuaan, cedera, penggunaan sendi yang terlalu berat. Ciri-cirinya itu kerusakan pada tulang rawan dan rasa nyeri di tangan, leher, punggung, bawah, dan juga lutut. Ada ankylosis, yaitu penyebabnya adalah radang pada jaringan ikat di sekitar sendi atau penumpukan asam urat. Cirinya sendi tidak dapat digerakkan. Yang selanjutnya ada arthritis rheumatoid atau penyebabnya itu sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan yang sehat. Biasanya dicirikan dengan nyeri sendi, sendi yang bengkak, dan sendi kemerahan, terasa hangat dan kaku. Yang selanjutnya ada arthritis gout. Biasanya penyebabnya karena penumpukan asam urat pada sendi dan dicirikan dengan sendi kemerahan, sakit, bengkak pada jempol kaki. Selanjutnya ada arthritis psoriatik. Penyebabnya itu sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel yang sehat,
sehingga menyebabkan peradangan pada sendi dan produksi sel kulit yang berlebihan. Dapat dicirikan dengan sendi terasa kaku di pagi hari dan bengkak serta adanya rasa sakit. Selanjutnya ada arterisika. Penyebabnya itu berkurangnya cairan sinovial. Biasanya dicirikan dengan sendi terasa sakit ketika digerakkan dan menimbulkan bunyi. Selanjutnya ada aritis eksudatif, yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri dan dicirikan dengan timbulnya nanah pada rongga sendi dan sakit jika digerakkan. Yang selanjutnya ada artritis septik, yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, atau virus dan dicirikan dengan sendi yang meradang, sulit digerakkan, dan berasa sakit. Selanjutnya adalah gangguan otot. Yang pertama ada hipertrofi. Penyebabnya itu aktivitas otot yang kuat secara berulang-ulang. Cirinya otot berkembang menjadi lebih besar. Selanjutnya ada atrofi, yaitu disebabkan oleh otot yang tidak digerakkan, misalnya akibat kelumpuhan. Ciri-cirinya yaitu otot mengecil. Yang selanjutnya ada distrofi otot atau kelainan genetik yang biasanya disebabkan oleh kelainan genetik. Cirinya itu penurunan kemampuan otot. Yang selanjutnya ada tetanus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Ciri-cirinya itu otot menerus berkontraksi hingga tidak mampu lagi berkontraksi. Yang selanjutnya ada myasthenia gravis. Biasanya disebabkan oleh gangguan sistem kekebalan tubuh dan ciri-cirinya itu melemahnya otot di luar kendali. Yang selanjutnya ada otot robek disebabkan oleh olahraga yang terlalu berat, mengangkat beban yang terlalu berat. Biasanya dicirikan oleh robeknya serabut otot, bengkak, lalu ada rasa sakit dan ada juga pendarahan. Adapun pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan pada sistem gerak. Yang pertama ada pemasangan gift, yang kedua ada pembidaian, yang ketiga ada pembedahan secara internal. Selanjutnya ada penyembuhan kanker atau tumor tulang, dapat dilakukan dengan kemoterapi atau penggunaan obat-obat yang sangat kuat untuk membunuh sel kanker. Yang kedua ada radioterapi yang menggunakan sinar radioaktif, dan yang ketiga dengan dilakukan operasi. Yang selanjutnya penggunaan bahan sintetik buatan. Dapat dilihat ya, di sini ada tangan bionik dan kaki bionik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.